Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Kori dan Ibu Devi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami mahasiswa dari PGSD Universitas Pelita Bangsa mohon izin untuk meminta sedikit waktu luang dari Ibu Kori dan Ibu Devi untuk kami melakukan wawancara mengenai struktur organisasi, tata kerja, dan tata tertib di sekolah SD ITS Salam. Mohon izin ya Bu ya, nanti kita ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan kepada Ibu untuk menjadi bahan pembelajaran dan pengetahuan baru untuk saya pribadi dan untuk teman-teman. Ya, langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama ya Bu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara pengorganisasian di sekolah SD ITS Salam? Untuk pengorganisasinya sendiri, sekolah kami di bawah naungan Yayasan Romjatul Ilmi, dan untuk aturan-aturannya kita dari atas ke bawah. Jadi ada aturan dari atas, kemudian nanti disosialisasikan oleh kepala sekolah, kemudian untuk detail acaranya atau teknisnya dikembangkan oleh kepala sekolah, dan tapi kita dari para guru juga boleh memberikan masukan sehingga kegiatan atau acara-acara yang diadakan menjadi sinkron dan bisa dilaksanakan oleh semuanya. Selanjutnya Ibu, ada pertanyaan yang kedua, itu kebijakan apa saja yang dibuat oleh kepala sekolah dalam pengelolaan kelas? Ya, kalau berbicara soal kebijakan, ya pasti sekolah mempunyai kebijakan ya, dan pasti selalu mengeluarkan kebijakan. Salah satunya itu seperti mengatur kedatangan guru harus jam berapa gitu kan, siswa jam berapa. Tentunya kan kalau guru harus lebih pagi datangnya daripada siswa, seperti itu. Kemudian guru diminta untuk menertibkan administrasinya. Nah, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bu. Apakah ada program khusus untuk mengembangkan kualitas guru dan staf di sekolah SD ITS Salam? Jika ada, program apakah yang sudah dilaksanakan? Untuk program khusus untuk pengembangan guru ada bimbingan teknis dan ada sosialisasi serta seminar-seminar kependidikan. Tapi karena sedang ada pandemi saat ini, jadi untuk kegiatan saat itu belum berjalan dengan maksimal. Jadi sejauh ini masih yang berjalan sosialisasi kependidikan seperti itu aja, cara pengajaran. Jadi belum bisa berjalan semua ya Bu ya? Iya, belum bisa berjalan semuanya. Selanjutnya ya Bu, bagaimana kiat-kiat dalam menginfokan tata tertib kepada murid dan siswa, wali murid dan siswa SD ITS Salam? Ya, biasanya kan pada tahun ajaran baru itu suka ada yang namanya rapat gitu ya. Mungkin pada saat rapat seperti itu kepala sekolah menyampaikan kepada wali murid. Namun pada saat ini kan sedang pandemi, jadi mungkin informasi-informasi yang disampaikan oleh kepala sekolah itu ya hanya via WhatsApp atau online intinya seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernahkah sekolah mengalami hambatan dalam mengenalkan tata tertib? Hambatan ada, khususnya apalagi untuk kelas 1, kebetulan saya memegang kelas 1. Biasanya wali murid itu mengalami masa transisi dari TK ke SD, dan di TK biasanya peraturannya lebih longgar, sedangkan di SD menemui tata tertib baru yang itu lebih memaksa siswa untuk menjadi lebih disiplin. Nah, di sana ada beberapa hambatan, tapi kita berusaha untuk lebih mensosialisasikan lebih baik. Jadi hambatan-hambatan seperti itu diminimalisir sebisa mungkin. Selanjutnya, pernahkah siswa melanggar tata tertib di sekolah SD ITS Salam? Kalau masalah melanggar tata tertib pasti ada aja yang namanya anak kan tidak sama semua ya. Yang paling dari 100% itu mungkin hanya ada 20% atau 15% seperti itu anaknya. Namun yang kembali lagi kepada peran seorang guru, kan tidak mungkin langsung menjudge anak itu atau memberi hukuman langsung seperti itu. Kami akan lebih persuasif, mengajak anak bagaimana supaya dia tidak melanggar lagi seperti itu. Tapi kalau misalkan buat anak-anak sendiri, kalau misalkan
atau kayak secara verbal juga pasti agak maksudnya bisa menyerap gitu yang dimaksud waktu itu. Iya. Lanjut ya Bu. Apa cara yang Ibu lakukan untuk memberikan efek jera bagi siswa yang melanggar tata tertib? Seperti yang disampaikan Bu Devi tadi, kita untuk awal aksi beberapa kali pelanggaran nanti dilakukan penanggulangan secara persuasif. Jadi kayak diberi teguran dulu, setelah beberapa kali melanggar terus baru mungkin kita memberikan punishment. Itu pun berbeda-beda tergantung kita melihat gimana sih siswanya ini, karakteristik masing-masing anak berbeda. Kadang punishmentnya ada yang secara pribadi, kemudian beberapa punishmentnya dihukum di depan, tapi dihukumnya berupa menyanyikan lagu nasional. Jadi menghukumnya ini nggak hanya menghukum sesuatu, tapi juga kita memberikan pembelajaran tertentu. Yang terakhir ya Bu ya, apakah tata tertib yang dibuat memberikan dampak positif bagi kedisiplinan siswa? Ya, kalau misalkan seorang guru memberikan tata tertib, khususnya kan untuk mendidik anak juga ya, untuk menjadi anak lebih terlatih, lebih disiplin, dan tentunya kalau misalkan kita kembangkan terus seperti itu ya anak pasti akan berdampak positif pada dirinya sendiri. Walaupun memang ada beberapa seperti tadi beberapa anak saja yang kadang susah dibilangin atau apa itu, tapi kan pada aktualnya itu rata-rata ya itu membuat anak disiplin, membuat anak lebih taat, lebih berkarakter, lebih berteratur seperti itu. Ya intinya kan positifnya lebih banyak daripada itu. Seperti itu. Sudah selesai ya. Ibu terima kasih atas waktunya dan terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sangat menarik, sangat bermanfaat untuk memenuhi tugas kami dan pengalaman kami ke depannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulan hasil wawancara observasi di SD ITA Salam yaitu sekolah SD ITA Salam di bawah naungan Yayasan Romjatul Khairi. Tetapi setiap program kerja yang dilaksanakan dapat terstruktur dengan baik karena berjalannya program kerja tersebut melakukan sosialisasi antara kepala sekolah dan guru. Oleh karena itu, tata tertibnya juga berjalan dengan baik dan memiliki dampak yang positif terhadap peserta didik. Untuk penyampaian tata tertib dilakukan pada saat awal tahun pelajaran.